wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu untuk pelajaran yakni Aku Cinta Bahasa Al-Quran, baik untuk ikhwan ataupun untuk akhwat. Insyaallah pada pertemuan BDR pekan ini kita akan bahas terkait dari bab 17 dan bab 18 ya. Namun sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilman, Allahumma amin. Baik, sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha, ikhwan dan akhwat, bisa disiapkan buku bahasa Arabnya. Yang belum menyiapkan, kemudian yang sudah, maka bisa dibuka bab 17 dan 18. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk kepada bab 17 terlebih dahulu ya, yakni halaman 198. Ad-darsu as-sabi' ashar, pelajaran ke-17. Pelajaran ke-17 ini mungkin sudah pernah dibahas ya, baik di ikhwan ataupun di akhwat, tentang pelajaran ke-17 ini. Terkait dari judulnya adalah fi dan ala ya, fi dan ala. Taib ya. Nah, di sini penjelasan sudah terterakan di sana, bisa dilihat. Fi ya, kata fi dan ala adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat, yakni fi di dalam dan ala di atas, seperti itu. Naam. Kita masuk terkait dari penjelasan fi dan ala. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, coba kalian buka halaman 119 ya. Kita merojah sedikit. Baik, terkait dari penggunaan fi dan ala ini sudah dijelaskan ya, bisa lihat videonya, yaitu kata yang awalnya berharokat akhir dhammah apabila didahului sebelumnya yaitu fi atau ala, maka berubah menjadi kasrah, seperti itu. Jadi awalnya itu kata ya mungkin bisa jadi dhammah tain atau dhammah saja ya. Kemudian ketika sebelumnya terdapat fi tambahan ataupun ala, maka harokat akhirnya menjadi kasrah. Baik, Bapak jelaskan untuk masalah ini terkait dengan contohnya. Mohon disimak dengan baik ya anak. Baik, untuk penjelasannya ya, pelajaran ke-17 terkait dari fi dan ala. Kalian bisa lihat contohnya ya. Ini Bapak berikan contoh yang mudah saja agar bisa difahami dan dimengerti ya. Taib,
Yang pertama, lihat di bagian sisi kanan yang kalian lihat, yaitu terkait dari baitun. Baitun di sini artinya yang sudah kita kenal ya, dan sudah kita ketahui bersama adalah rumah. Ya, mufradatnya baitun. Nah, mufradat yang pertama ini baitun, dia akhir kalimat di huruf ta itu berharokat dhammah tain. Ya, seperti itu. Ini yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, ya, ada al-baitu, bawahnya ya. Ada al-baitu. Nah, perbedaan antara yang pertama baitun dan yang kedua al-baitu, yakni di akhirnya. Yang tadinya yang pertama dhammah tain menjadi yang kedua jadi dhammah saja. Kenapa? Karena sebelumnya terdapat lam alif. Ya. Kalau misalkan di sana ada lam alif, maka akhir katanya ya atau mufradatnya itu berharokat dhammah. Ini contoh yang kedua ya, al-baitu. Ya, kenapa menjadi al-baitu bukan al-baitun? Karena ada lam alif sebelumnya. Seperti itu. Baik. Masuk contoh yang ketiga ya. Yaitu fil baiti. Fil baiti. Naam, fil baiti di sini ya kalian bisa lihat ini ya, penggabungan antara lam alif dan sebelumnya ada huruf jar atau fi dan ala. Ya, huruf jar itu ya. Apa sifat huruf jar? Yaitu tadi mengkasrahkan harokat akhirnya. Ya, seperti itu. Yang tadinya al-baitu kemudian sebelumnya ada huruf fi, ya kalian bisa lihat contoh yang ketiga fil baiti. Nah, yang tadi al baitu jadi harakat akhirnya itu tak dia paling bawah ya sebelah kanan. Fil baiti. Naam, seperti itu. Ya, jadi ini perubahan antara baitun yang akhirnya dhammah tain, kemudian al-baitu akhir katanya itu dhammah saja karena sebelumnya ada lam alif. Kemudian contoh yang ketiga yang paling bawah adalah fil baiti. Ya. Harokat akhirnya berharokat kasrah karena sebelum al-baiti ada huruf fi-nya di sana. Naam. Semoga bisa difahami ya. Kemudian contoh yang kedua terkait dari ala. Naam, kita lihat. Yang pertama ada maktabun. Ya, maktabun. Di sini sudah jelas tidak ada lam alif. Ya kan? Ya kan? Maka huruf ba di sana akhirnya berharakat dhammah tain seperti itu. Kemudian itu yang contoh pertama. Yang contoh kedua ada al-maktabu. Al-maktabu. Nah, di sini karena ada lam alif, maka yang tadinya dhammah tain huruf ba-nya di awal, maka yang kedua jadi al-maktabu. Jadi dhammah saja. Kemudian contoh yang ketiga, alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi. Contoh yang ketiga paling bawah yang kalian bisa lihat tuh, ya, al-maktabi karena sebelumnya ada ala di situ, kemasukan alal maktabi seperti itu. Nah, ini terkait dari perubahan harokat akhirnya. Bagaimana jika ada lam alif, maka ya kalian bisa lihat contoh yang kedua, yaitu al-maktabu.
Bila tidak ada lam alif, berarti contoh yang pertama tuh, yang paling atas. Maktabun. Apabila melihat contoh yang ketiga, di sana ada lam alif dan kemasukan ala, maka tetap ya, bukan alal maktabu, tapi contoh yang ketiga adalah alal maktabi. Ya, walaupun di situ ada lam alifnya, tetap ya, untuk penguatan bahasa Arab maka huruf jar yang lebih mendominasi untuk perubahan harokat akhirnya, seperti itu. Taib, ini pelajaran ke-17. Naam. Ya, bisa difahami ya, ini terkait dari contoh perubahan-perubahan ya, di mana tidak ada lam alif dan ada huruf jar seperti itu. Taib, kita masuk kepada pelajaran ke-18, yaitu tentang min dan ila. Min dan ila. Ya, di sini di bab pelajaran ke-18 dijelaskan kata min dan ila adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Min artinya dari, ila artinya ke, seperti itu. Min artinya dari, ila artinya ke. Naam. Bapak akan menjelaskan terkait dari pelajaran ke-18 ini ya. Dan semoga penjelasan terakhir di bab 18 ini memudahkan kalian untuk bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Taib, tunggu ya sebentar. Taib, sekarang masuk ke pelajaran 18 pembahasannya, yaitu terkait dari min dan ila. Min dan ila. Kita bahas yakni contoh yang pertama ya, yaitu yang di baris kedua bahasa Arab ya, kalian bisa lihat di bawah min dan ila. Naam. Contoh yang pertama adalah at-talibu minal fasli. At-talibu minal fasli. Naam. At-talibu ya, di sini artinya adalah pelajar laki-laki. Ya. Minal fasli. Ya, min artinya tadi apa? Dari. Kemudian al-fasli kelas. Nah, jadi artinya pelajar laki-laki dari kelas. Naam. Ya. Nah, terkait dari pelajaran ke-18 ini adalah yakni di mana ketika huruf min dan ila, dan sekarang yang kita bahas adalah min, maka seperti halnya pelajaran tadi yang ke-17, dia dikasrahkan harakat akhirnya terkait dari kalimat setelah min. Naam. Seperti di situ al-fasli, contoh yang pertama ya. Asal katanya kan tanpa min itu adalah al-faslu. Ya. Nah, di sana ada min, maka minal fasli. Seperti itu. Taib. Ya, jadi dikasrahkan semuanya. Naam. Ya, terkait dari sebuah kata di kalimat sebelum min. Naam. Kemudian yang terakhir yaitu at-talibatu ilal madrasah. At-talibatu ilal madrasati. Ya, ilal madrasati. Naam, at-talibatu di sini artinya pelajar perempuan. Ilal madrasati, ke sekolah. Naam, dari contoh yang nomor 2 ini maka sama ya, bersanding dengan dari mana yang sudah dijelaskan tadi terkait dari min, contoh yang pertama, dan yang kedua ila. Ya, ini sama-sama diakhirkan ya
harokatnya menjadi kasrah, ya, atau mengkasrahkan harokat akhirnya. Taib, seperti itu. Contoh yang kedua, at-talibatu ilal madrasati, seperti itu. Ya. Pak, kalau tidak dalam alif gimana? Contoh yang pertama, tidak dalam alif, min fasli, ya, ila madrasati, sama saja. Baik tidak dalam alif ataupun ada, maka dia dikasrahkan harokat akhirnya, ya, seperti itu. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi di pelajaran ke-17, ya, terkait di mana dia dhammah tain, tidak dalam alifnya, harokat akhirnya. Kemudian, ya, di situ ada dalam alif, maka harokat akhirnya dhammah saja, ya. Kemudian kemasukan huruf jar yaitu fi, ala, min dan ila, maka harokat akhirnya harus dikasrahkan, diganti yang tadi dhammah yang menjadi kasrah. Taib, sekian dari Bapak terkait dari penjelasan pelajaran ke-18 dan 17 tadi sebelumnya, ya. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan kemudahan buat kalian untuk bisa memahami bahasa Arab qarinan faqarinan, sedikit demi sedikit. Taib, seperti itu insyaallah. Taib, anak-anak yang saleh dan salehah, ikhwan dan akhwat, ya, min faslis salis alif ba wal jim, yumkin hadha alladhi yubayyinukum min al-ilmi, yakni min uhibbu ulughatul Quran, insyaallah. Taib, insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, ya, bila ada BDR kembali, seperti itu. Semoga penjelasan pada BDR hari ini memberikan manfaat buat kalian, dan bila mana belum ada yang difahami, bisa kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing, ya. Yang akhwat dengan Bu Nihla, yang ikhwan dengan Bapak sendiri. Naam, sekian kita tutup untuk pelajaran bahasa Arab hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, untuk tugasnya, ya, insyaallah nanti diberikan melalui penyampaian dari walas kalian, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.